Selamat pagi saudara, seberapa kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita boleh bersyukur karena Tuhan sudah menuntun langkah kita semua, sehingga kita boleh kembali ke tiba tempat ini dan kita boleh kembali memuji membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur Allah selalu setia menjaga kita dengan baik, karena Allah adalah salah satunya harapan kita. Mari saudara yang sudah hadir, saya undang kita bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatan
hati kami melekat dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami semua untuk melayani Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat-sangat bersyukur kepadamu buat pagi hari yang indah ini Tuhan.
karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan waktu untuk berada di dalam bait-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan membesarkan akan Engkau. Kehadiran kami di tempat ini tidak lain, kami rindu Tuhan mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk hormat kebesaran bagi Engkau Bapa. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mencurahkan kuasa-Mu, sehingga kami boleh merasakan lawatan Allah yang luar biasa terjadi di tempat ini, sehingga saat kami kembali kami memperoleh berkat yang dahsyat dan luar biasa. Biar Tuhan tolong buat setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa, mulai dari song leader, singer, pemain musik, bahkan Tuhan pelayan daripada tamborin, yang menjalankan proyektor juga Tuhan tolong. Kiranya semua kami yang ada, jemaat Tuhan yang ada, kami boleh merasakan aliran kuasa Allah itu bekerja pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong buat jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Kiranya Roh Allah bekerja di hati mereka, memberikan kerinduan kepada mereka untuk mengambil bagian yang paling indah, yaitu berada di dalam bait-Mu bersama kami, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami buka dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Haleluya. Silakan dulu saudara. Shalom. Shalom. Saya kira cuma Pak Sagala doang yang hadir. Banyak juga yang hadir Pak. Cuma suaranya Pak Sagala doang tadi. Ya saudara, tidak terasa ya. Hari pertama bulan terakhir tahun 2024. Kita udah nyampe. Jadi sebentar lagi kita akan menuju tahun 2025. Ya, bersyukur pada Tuhan. 11 bulan sudah kita lewati tahun ini. Dan semuanya masih dalam keadaan sehat. Dan masih dipercaya, diberikan kehidupan oleh Tuhan. Ya, karena kita percaya Tuhan itu sangat besar. Dan Dia berkuasa melakukan segala perkara. Sepanjang tahun ini kita semua mungkin mengalami banyak sekali problema atau kehidupan. Tapi kalau sampai saat ini kita masih ada saat ini, sampai masih ada di sini, kita masih bisa memuji Tuhan. Kita tahu karena Tuhan itu sangat besar dan mulia bagi kehidupan kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita bangkit berdiri saudara. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
kita harus mengakui bahwa Dia sangat besar dan mulia. Engkau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sandung jemaat, kita berdiri semua. Engkau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Tak mau ku hidup di ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau
tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup lewat tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Nanti saya undang Bapak segala
Bapa di sorga, Bapa yang kami puji, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan, dan yang kami percayai melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Amin. Terima kasih Tuhan, atas anugerah-Mu kami boleh hadir di awal 1 Desember penghujung tahun 2024. Boleh kami lalui. Itu anugerah-Mu buat kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur terus melalui ibadah di pagi hari ini. Kami percaya melalui Roh-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa itu ibadah. Bukan hanya hadir, bukan hanya rutinitas, tetapi kami mempersembahkan hidup kami. Haleluya Yesus. Itu yang Tuhan mau daripada kami ya Tuhan. Amin. Karena begitu besar kasih-Mu, sehingga anak-Mu Kau berikan buat kami. Dan Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan melalui pujian, dan kami butuh kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang mau disampaikan oleh hamba-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan-Mu untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan semua orang yang menerima Engkau diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Kami siap diberkati, berfirman langkah ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Ya, penuh syukur kepada Tuhan, kembali saya masih diberikan kesempatan. Tentunya ini bukan karena kuat dan gagah, tapi karena anugerah Tuhan bagi kehidupan saya, sehingga saya boleh melayani pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Saya akan memberikan tema pada hari ini, yaitu apa sudah terbuka? Saya memberikan tema pada hari ini yaitu dinajiskan. Ya, hari ini kita akan memperingati tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Dan mari kita merenungkan tentang kebaikannya, tentang kasihnya yang besar atas kehidupan kita. Pada hari ini saya memberikan tema dinajiskan, artinya yang tadinya tidak najis, yang tadinya kudus, yang tadinya suci, itu akhirnya menjadi kotor, akhirnya menjadi najis, akhirnya menjadi terkutuk. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-28 sampai 32. Saya telah tulis di sana, demikian firman Tuhan. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?"
Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kita baca, kita mengenal kisah ini, bagaimana orang-orang Yahudi membawa Yesus ke gedung pengadilan untuk diadili oleh Pilatus. Ini adalah saat-saat di mana Yesus hendak disalibkan. Dan di situ saya memberikan tanda merah yang memberikan kepada kita alasan kenapa orang-orang Yahudi, ahli Farisi dan ahli Taurat itu membawa Yesus kepada Pilatus. Yang pertama, di situ supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Jadi ceritanya adalah begini. Ada peraturan, yaitu orang Yahudi sesaat sebelum merayakan Paskah, selama 7 hari mereka tidak boleh makan roti yang beragi. Sesuatu pun yang beragi dalam rumahnya harus disingkirkan dalam rumahnya. Mereka tidak boleh makan makanan yang beragi, dan di rumahnya tidak boleh ada sesuatu yang beragi. Karena jika ditemukan ada orang yang makan makanan yang beragi, atau di rumahnya ada ragi di rumahnya, maka orang itu akan dimusnahkan di tengah-tengah umat Israel. Bapak Ibu Saudara, ragi itu melambangkan suatu dosa atau kenajisan. Dan di situ dituliskan mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu. Karena begini Bapak Ibu Saudara, karena peraturan yang tadi, maka orang Yahudi dia tidak boleh masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Karena apa? Karena di rumah orang bukan Yahudi pasti terdapat ragi. Ya, jadi di rumah orang yang bukan Yahudi pasti terdapat ragi. Karena itu mereka tidak boleh masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Sebab itu orang Yahudi ini mereka tidak masuk ke gedung pengadilan itu. Mereka tidak masuk ke gedung pengadilan itu, tetapi ia menyerahkan Yesus untuk masuk ke sana dan diadili oleh Pilatus. Kita tahu Pilatus adalah kebangsaan Romawi. Dia bukanlah orang Yahudi. Dan ketika Yesus dibawa ke sana, ke gedung pengadilan yang isinya bukan orang Yahudi, tetapi orang Romawi, yang bagaimana menurut orang Yahudi, orang di luar Yahudi itu adalah orang-orang yang najis. Dan apalagi di rumah atau di gedung pengadilan milik orang bukan Yahudi, itu adalah tempat yang najis, yang dinajiskan. Oleh sebab itu orang Yahudi berhenti di pintu dan memasukkan Yesus ke dalam. Dia menajiskan Yesus ke dalam rumah orang non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah ini, tentunya ini merupakan hal yang sangat tragis ya. Di mana kita tahu orang-orang Yahudi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang benar-benar memegang teguh peraturan dari Musa. Orang-orang yang memegang teguh peraturan dari Musa. Tetapi dia memiliki rencana yang jahat. Dia memiliki hati yang jahat. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, terkadang kita juga menjadi sama seperti orang Yahudi ini.
Dari luar kita terlihat seperti baik-baik saja. Kita berusaha jangan sampai perbuatan jahat kita diketahui oleh orang banyak. Kita berusaha terlihat baik-baik saja, kita terlihat seperti orang suci. Kita rajin beribadah, kita rajin berdoa. Pokoknya kita tutupi setiap kelemahan-kelemahan kita. Kita lakukan kelemahan-kelemahan kita di tempat tersembunyi, Bapak Ibu Saudara, sehingga orang melihat kita adalah orang yang sempurna. Akan tetapi di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, kita mengotori hati kita dengan rencana-rencana jahat, dengan pikiran-pikiran yang jahat. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak ada di luar. Yesus bertahta di hati kita semua. Dan ketika kita memiliki rencana jahat, ketika kita memiliki pikiran kotor, pikiran yang jahat, yang terselubung, yang orang luar tidak melihat, dan kita berusaha terlihat baik di depan orang. Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadar bahwa sebenarnya kita sedang menajiskan Yesus yang ada di dalam hati kita. Kita menyerahkan Yesus menjadi najis supaya kita terlihat tidak najis, supaya kita terlihat kudus. Bapak Ibu Saudara, sebab itu Yesus pernah katakan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Karena mereka terlihat kudus di luar, tapi di dalamnya ada bau busuk atau ada kematian. Saudara, jangan sampai Yesus yang ada di dalam hati kita ini, kita berikan hal-hal yang busuk, hal-hal yang jahat, rencana-rencana yang jahat keluar dari dalam hati. Segala pikiran yang jahat keluar dari dalam hati. Ya, tentu saya bukan berarti saya melarang Bapak Ibu Saudara untuk rajin beribadah, saudara rajin berdoa. Tentu itu sangat baik bagi kita untuk kita rajin beribadah, rajin berdoa. Sedangkan yang rajin berdoa saja, yang rajin beribadah saja, belum tentu dia sungguh-sungguh beribadah, apalagi yang jarang beribadah, apalagi yang jarang berdoa, ya kan? Karena itu kita belajar. Kan Yesus katakan, kalau keagamaanmu tidak seperti orang Yahudi, maka kamu tidak layak bagiku. Artinya kalau kamu tidak sungguh-sungguh beribadah, kalau kamu tidak sungguh-sungguh berdoa, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk tidak menjadi seperti orang-orang Yahudi yang menyerahkan Yesus. Ini adalah persoalan yang bertentangan. Apa yang di luar bertentangan dengan apa yang di dalam. Ya. Pada bagian kedua, sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir atau membayangkan bahwa lambang kekristenan bukan salib? Ya, pernah gak kita ngebayangin gimana kalau Yesus mati di kursi listrik, apakah lambang kekristenan menjadi kursi listrik? Atau bagaimana jika Yesus mati digantung, maka lambang kekristenan menjadi tali gantungan? Atau bagaimana kalau Yesus mati dilempari batu? Apakah lambang kekristenan menjadi batu? Bapak Ibu Saudara, melalui ayat ini
kita melihat bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan suatu kebetulan. Semua ada di dalam rencana Tuhan yang agung. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai 15, berkata demikian, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi kata ditinggikan di sini bukan berarti dimuliakan atau ditinggikan bagaimana, tetapi ditinggikan di sini adalah dia digantung di atas kayu salib. Dia ditinggikan dari bumi, digantung di atas kayu salib. Dan saat itu dia akan menarik semua orang datang kepadaku. Bapak Ibu Saudara, karena itu tidak heran kenapa lambang salib ini menjadi lambang yang paling dicintai di dunia saat ini. Lambang yang paling kuat adalah salib. Dan lambang salib ini yang mengubahkan banyak orang. Lambang salib ini tidak mati meskipun berusia ratusan tahun. Ya. Dan setiap orang tahu ketika mereka melihat salib. Salib ini berbicara tentang siapa? Saudara, itu semua bukan kebetulan. Semuanya diatur dengan luar biasa oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatur segala sesuatunya dengan luar biasa indahnya. Bahkan sebenarnya peristiwa salib sudah direncanakan dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, lalu kenapa? Kalau kita kembali di sini, di situ Pilatus katakan, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Karena Yesus bersalah menurut orang Yahudi, bukan menurut orang Romawi. Karena itu Pilatus katakan, ya udah ambil aja, hakimi aja menurut hukum Tauratmu. Dan menurut hukum Taurat, Yesus itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi bukan karena Yesus benar-benar bersalah, tetapi dianggap bersalah. Tetapi yang dikatakan oleh orang Yahudi ini adalah kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Sebenarnya bukan tanpa alasan dia berkata demikian. Alasannya adalah ini. Suatu kali Yesus berdoa demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Yesus berkata, engkau telah membunuh nabi-nabi yang datang, melempari mereka dengan batu. Dan nabi-nabi itu dikenal sebagai pejuang. Mereka mati sebagai martir. Atau yang dikatakan mati terhormat. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kisah Stefanus ya. Mati terhormat karena mempertahankan imannya, dia mati dilempari batu. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Orang Yahudi ini gak mau Yesus mati terhormat. Yesus gak boleh mati secara terhormat. Yesus gak boleh mati sebagai martir. Atau Yesus gak boleh mati sebagai utusan Allah. Yesus harus mati sebagai manusia yang terkutuk. Oleh sebab itu
dia menyerahkan Yesus kepada orang Romawi, di mana orang Romawi bukanlah orang Yahudi. Saudara bisa bayangkan, orang bukan Yahudi menghukum orang Yahudi. Orang di luar Kristus menghukum orang di dalam Kristus. Ini merupakan kematian yang sangat-sangat terkutuk. Dan ini yang sudah direncanakan dengan matang oleh ahli Farisi, oleh orang Yahudi saat itu. Yesus tidak boleh mati dilempari batu. Yesus harus mati di atas kayu salib. Rencana jahat itu luar biasa. Rencana jahat yang ada dalam hatinya sangat luar biasa. Sehingga kita melihat Yesus benar-benar dikotori, benar-benar dinajiskan. Sejak ia diserahkan kepada Pilatus sampai hari kematiannya. Sampai saat dia mati di atas kayu salib. Benar-benar bukan sesuatu yang patut dihormati atau patut dibanggakan. Cara kematian Yesus benar-benar bikin malu. Benar-benar malu. Tapi apa yang direncanakan oleh manusia? Rencana jahat yang manusia rancangkan itu, Tuhan bisa ubah 180 derajat menjadi hal yang mulia. Menjadi hal yang mulia. Kita tahu bagaimana orang saat ini mencintai lambang ini. Salib di bawah, di atas. Kita memasang salib itu gede-gede tanpa kita merasa malu. Kita tidak merasa malu Yesus yang adalah Tuhan harus mati di atas kayu salib. Karena kita mengerti, kita paham bahwa bukan dosa dia yang dia tanggung, tetapi dosa kita semua yang dia tanggung. Rasa malu yang harus dia pikul bukan rasa malu karena dosanya, tetapi karena dosa kita. Saudara, ada yang saya pernah baca buku, dia berkata demikian. Saudara, jika ketika kita berbuat dosa, hati kita itu bisa terpampang jelas di sebuah layar monitor yang besar dan ditonton oleh banyak orang, apakah kita akan merasa malu? Lalu kita mulai membayangkan bagaimana ketika kita mulai melakukan dosa, ketika kita punya hati yang jahat, kita ingin menjatuhkan orang. Mungkin kita juga punya pikiran yang tidak senonoh. Dan hal itu semuanya dipampangkan di monitor yang besar dan dilihat, disaksikan oleh semua orang. Kira-kira apakah kita akan merasa malu melihat itu? Tentunya kita sangat malu. Ampun, kalau bisa kita keluar dari ruangan itu secepat-cepatnya. Rasa malu ini ditanggung oleh Yesus. Rasa malu ini, kenajisan kita, kekotoran kita ditanggung sepenuhnya oleh Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, di dalam Perjanjian Lama kita mengenal ada istilah di mana seorang imam atau Harun saat itu dia harus mengundi dari 2 kambing. Ada 2 kambing, dia harus mengundi. Yang salah satu itu harus dipersembahkan atau disembelih. Yang salah satu harus disembelih, dikorbankan kepada Tuhan. Yang satu ini dinamakan Azazel, kambing Azazel.
Jadi ini diundi saudara. Jadi artinya adalah begini. Kedua kambing ini berbicara tentang satu pribadi yang sama, yaitu pribadi Yesus Kristus. Kehidupan Yesus Kristus yang pertama, dia membawa kelepasan bagi umatnya. Dia mendamaikan umatnya dengan Allah. Dia disembelih, dia menjadi perdamaian dengan Allah. Perhatikan bahwa ini diundi ya Bapak Ibu Saudara. Ini diundi. Jadi tadinya kita nggak tahu yang mana yang akan dipersembahkan, yang mana yang menjadi Azazel. Tapi diundi, kira-kira yang ini dipersembahkan. Ini adalah peran Yesus. Dia sebagai pendamai antara umatnya dengan Allah. Ketika dia disembelih, maka umatnya menjadi sama dengan dia, menebus dosa-dosa mereka, dan menjadi perdamaian dengan Allah. Lalu kambing yang satunya lagi bagaimana? Kambing yang satunya lagi ini juga berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh kambing yang satu lagi? Sebaiknya kita baca saja ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Imamat 16 pasal yang ke-7 sampai ke-8. Ini saya sudah ambil ayat yang berhubungan dengan Azazel. Saya bacakan begini firman Tuhan. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Berikutnya, setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan, serta mesbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air. Dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Ya, kita sudah melihat apa yang akan dilakukan kepada kambing Azazel ini. Jadi Harun meletakkan kedua tangannya pada kepala kambing ini. Dan saya membayangkan pasti kambingnya nggak mungkin diem aja dong ditempelin kepala, tempelin tangan gitu. Pasti memberontak. Mungkin ditahan banyak orang. Harun tempel tangannya ke kepala kambing ini. Dan dia sebut setiap dosa-dosa orang Israel. Semuanya disebut, ditumpahkan kepada kambing Azazel ini. Kambing Azazel ini berbicara tentang penderitaan yang harus Yesus pikul. Bapak Ibu Saudara, Yesus memikul dosa kita. Dia memikul malu kita, kenajisan kita, kekotoran kita, dia pikul. Kambing Azazel ini pegang dua tangannya oleh Harun, sebutkan dosa-dosa orang Israel, dan saat itu diberikan kepada orang yang akan melepaskan kambing Azazel ini ke padang gurun. Azazel ini berarti disingkirkan. Azazel memiliki arti disingkirkan.
Dan Azazel ini dilepaskan ke padang gurun bukan tanpa alasan Bapak Ibu Saudara. Karena padang gurun itu dianggap sebagai tempat yang dikutuk Tuhan. Karena di padang gurun tidak ada sumber kehidupan, tidak ada air di sana. Karena itu kenapa Azazel itu harus dilepaskan di padang gurun. Karena Azazel ini sebagai kambing yang terkutuk, sebagai kambing yang najis, harus dibuang ke tempat yang juga najis, tempat yang juga terkutuk. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan bagaimana ini adalah gambaran dari Yesus. Bagaimana Yesus setelah dia menerima dosa yang telah kita perbuat, dia menerima malu kita, menerima beban dosa itu, dia harus dibuang ke tempat yang juga najis. Dia harus mati ke tempat yang najis. Dia harus mati di tempat di Golgota dan dihukum oleh orang-orang Romawi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran yang sangat-sangat sebenarnya memilukan. Azazel ini dilepaskan ke padang gurun dan apapun yang disentuh oleh Azazel ini menjadi najis. Dan Bapak Ibu Saudara, kita membaca di ayat 26, orang yang melepaskan kambing jantan itu, orang yang melepaskan Azazel itu, dia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu barulah dia boleh masuk ke perkemahan. Betapa najisnya dia karena dia sudah memegang Azazel. Kita bisa bayangkan bagaimana Azazel itu begitu dinajiskan. Dan sekarang kalau kita berkaca kepada apa yang Yesus kerjakan, lakukan di atas kayu salib, Yesus benar-benar dinajiskan. Sangat-sangat dinajiskan. Saya nggak tahu kata apa yang lebih tepat ya. Cuman kalau kita menyebutkan dinajiskan, ya saya pakai saja kata itu. Dinajiskan atau dikotori. Benar-benar kotor, benar-benar najis. Dan dia benar-benar disingkirkan. Orang yang melihat dia di atas kayu salib semua mengejek. Bahkan setiap pengikut-pengikut Kristus setelah Yesus bangkit, setiap pengikut-pengikut Kristus disebut sebagai orang Kristen, itu bukan pujian Bapak Ibu Saudara, itu adalah ejekan. Kamu pengikut itu ya, orang yang mati di atas kayu salib itu. Kamu kira dia Tuhan. Itu adalah ejekan. Kata Kristen itu menjadi kata ejekan. Pengikut Kristus, Kristen. Tapi saat ini kita dengan bangga kita mengakui kita adalah orang Kristen. Siapa yang di KTP-nya bukan orang Kristen? Ada yang KTP-nya bukan orang Kristen. Jangan-jangan masih ada yang malu jadi orang Kristen ya. Bapak Ibu Saudara, KTP kita dengan bangga kita tulis agama Kristen. Saya pengikut Yesus. Yesus yang mana? Iya, Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus yang dihukum oleh orang Romawi. Yesus yang dinajiskan. Kenapa kamu dengan bangga? Karena dia dinajiskan karena kesalahan saya. Karena dosa saya, kejahatan saya. Itulah yang dia pikul, itulah yang dia terima. Supaya kita beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, Dia yang kudus menjadi najis karena kita. Supaya kita yang najis ini menjadi kudus. Bapak Ibu Saudara, luar biasa Tuhan yang kita sembah. Dia tidak hanya menerima hukuman, sembarang hukuman. Tetapi di balik itu ada kekayaan yang luar biasa yang harus kita maknai dengan dalam. Betapa penderitaan Yesus bagi kita, betapa besar kasih-Nya bagi kita. Dan saya harap kita benar-benar melihat
bahwa salib Kristus itu adalah suatu kebanggaan yang kita harus bawa, yang kita harus kumandangkan. Kita harus kumandangkan salib Kristus, betapa Yesus Kristus itu mati untuk kita semua, supaya keselamatan itu terus berjalan, terus bergulir, tidak berhenti sampai di kita. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita angkat pujian terlalu besar, terlalu mahal. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan pujian ini.